Dari sekian banyaknya Sultan Turki Ottoman, namun ada beberapa yang terkenal karena kepemimpinan dan pemerintahan mereka. Berikut diantaranya. Sultan Osman I adalah pendiri Kekaisaran Turki Utsmani sekaligus bapak dari dinasti Utsmaniyah. Mulanya, ia adalah seorang adipati di bawah Kesultanan Seljuk. Setelah Kesultanan Seljuk runtuh, Osman I memperoleh kemerdekaannya hingga akhirnya wilayahnya berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat. Sultan Osman I kemudian melakukan penyerbuan ke wilayah kerajaan-kerajaan lain seperti contohnya Kerajaan Mamluk dan Kekaisaran Bizantium. Berikutnya Orhan I. Setelah Sultan Osman I wafat, tahta jatuh ke tangan putranya yang bernama Orhan. Pada masa pemerintahan Sultan Orhan, dibangun sistem pemerintahan militer yang tangguh. Ia juga menerapkan disiplin yang keras terhadap tentara-tentaranya. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Turki Utsmani dapat merebut Bursa, Kosovo, Nikopol, dan Gallipoli yang merupakan daerah Eropa pertama yang dikuasai oleh Ottoman. Sultan Orhan I juga melanjutkan penyerangan terhadap Kekaisaran Bizantium. Berikutnya adalah Mehmed. Mehmed II adalah Sultan Turki Utsmani ke-7 yang berkuasa antara tahun 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Ia dikenal atas pencapaiannya dalam menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 yang sekaligus mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur. Sejak saat itu, Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota Kekaisaran Ottoman dan namanya diubah menjadi Istanbul. Dengan dikuasainya Konstantinopel, maka kesempatan Ottoman untuk menguasai daerah-daerah di sekitar semenanjung Balkan semakin lebar. Berikutnya Sulaiman I. Sulaiman I atau umumnya dikenal sebagai Sulaiman yang Agung di Barat adalah Sultan Turki Utsmani ke-10 yang berkuasa antara tahun 1520 sampai 1566. Di bawah kekuasaannya, Kekaisaran Ottoman berhasil mencapai puncak kejayaan. Praktik ekspansi yang dilakukan Sultan Sulaiman I selama berkuasa berhasil membawa wilayah Asia Kecil, yaitu Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman. Di Asia Barat ada Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair. Di Afrika Utara, serta Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa Timur jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Di bawah pemerintahannya, armada Ottoman mendominasi laut dari Mediterania ke Laut Merah dan melalui Teluk Persia. Hal lain yang membuat Sultan Sulaiman I berbeda dari pendahulunya adalah ia dikenal sebagai legislator ulung hingga disebut sebagai Al-Qanuni atau pembuat undang-undang. Sultan Sulaiman I berusaha mereformasi undang-undang supaya sesuai dengan perubahan pada kekaisaran, tapi tetap tidak melanggar hukum Islam. Hasilnya adalah Undang-Undang Utsmaniyah yang kemudian diterapkan oleh kekaisaran selama lebih dari 3 abad. Pada masa kejayaan Turki Utsmani pula, ajaran Islam, kebudayaan, kesastraan, ilmu pengetahuan, perniagaan, dan kesejahteraan rakyat berkembang dengan sangat pesat. Berikutnya ada Abdul Hamid. Abdul Hamid II adalah Sultan Turki terakhir yang mempunyai kekuasaan absolut. Setelah naik tahta pada tahun 1876, dia mendeklarasikan Parlemen Konstitusional Utsmaniyah yang pertama. Namun, 2 tahun kemudian, dia menutup parlemen yang akhirnya memicu banyak pertentangan. Pada periode kekuasaannya, yakni antara tahun 1876 sampai 1909, terjadi disintegrasi Kekaisaran Ottoman dan Balkan. Selain itu, pemberontakan terjadi di berbagai wilayah Utsmaniyah dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Di sisi lain, Sultan Abdul Hamid II juga melakukan upaya modernisasi Kekaisaran Ottoman dengan melakukan reformasi dalam birokrasi, menjalankan berbagai proyek pembangunan, dan mengembangkan jalur kereta api. Setelah berkuasa selama 33 tahun, Sultan Abdul Hamid II digulingkan pada tanggal 27 April tahun 1909 lewat kudeta militer tidak lama setelah peristiwa Revolusi Turki Muda.